Shalom, bersyukur bisa kembali di acara ABG saat ini. Sebelum kita mulai, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh ada bersama dimanapun kami berada. Kami serahkan setiap kami kepadamu. Tuhan, Kau sendiri yang akan berkarya sehingga hidup kami betul-betul Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Dan kami boleh berhasil dan kami akan meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Dan kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang ambil alih dan Engkau sendiri yang menyertai setiap kami dan Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan acara berikut ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, tidaklah mudah di dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi. Karena segala sesuatu yang dikerjakan terasa tidak ada kepastian. Ketika menyikapi situasi dan kondisi yang ada, tidak sedikit manusia cenderung untuk mencari jalan pintas yang mungkin lebih mudah untuk meraih keberhasilan daripada mengikuti pimpinan dan cara Tuhan yang terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama, terasa abstrak dan tidak realistis. Padahal Tuhan mempunyai 1001 cara untuk menolong dan memberkati kita sehingga dapat meraih keberhasilan. Seringkali karakter kita justru yang menjadi penghalang untuk meraih keberhasilan itu. Melalui acara All by Grace kali ini, mari kita belajar bersama apa yang harus kita sikapi dan lakukan supaya dapat beroleh jalan dari Tuhan untuk dapat meraih keberhasilan. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan pujian berikut ini bersama-sama. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya
Small by Grace kali ini adalah rahasia keberhasilan. Semuanya kembali kepada Tuhan sumber berkat. Jadi tentulah kita harus percaya kepadanya kalau mau meraih keberhasilan. Mari kita belajar bersama apa yang harus dilakukan supaya bisa berhasil. Yang pertama, memiliki pengertian yang berasal dari Tuhan. Pengertian Tuhan jauh melebihi pengertian manusia. Amsal pasal 3 ayat 5 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Untuk bisa memiliki pengertian yang dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan memberikan pimpinan yang mendatangkan keberhasilan. Penting harus pengertian dari Tuhan yang kita miliki, karena pengertian yang dari Tuhan pasti benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau pengertian kita terbatas dan banyak kali bisa salah. Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan di masa yang akan datang. Tuhan mengetahui hati manusia dan semua rencana manusia yang jahat ataupun baik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu Tuhan akan kasih tahu kita dan memberikan pewahyuan yang daripadanya saat kalau kita benar-benar mau mengandalkan pengertian yang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, dapat melakukan banyak hal tanpa perlu bantuan manusia, apalagi dari kita. Pengertian manusia cenderung sesuai kehendak diri yang menjadi patokan, baik itu benar atau salah. Dengan demikian sulit untuk bisa menerima pengertian yang dari Tuhan kalau pikiran kita sudah didominasi pengertian sendiri. Pengertian yang salah akan kita jalani dengan salah dan dengan hasil akhir yang salah. Pengertian yang benar akan kita jalani dengan benar dengan hasil akhir yang benar. Oleh sebab itu kita harus tentukan pilihan. Kalau kita mau berhasil, ikutilah dan terima pengertian yang berasal dari Tuhan daripada pengertian sendiri yang banyak kali sudah terkontaminasi oleh banyak nilai-nilai yang salah, yang akhirnya ujung-ujungnya bukanlah keberhasilan tapi adalah kegagalan. Oleh sebab itu jangan kecewa kalau kita sempat gagal. Jangan sedih dan putus asa kalau kita sempat tidak berhasil. Jangan berhenti di kegagalan yang pernah terjadi mungkin saat ini atau sebelumnya. Jangan menoleh ke belakang karena Tuhan akan memberi kita pengertian yang daripadanya untuk memimpin kita ke depan bagaimana supaya kita berhasil. Yang penting kita bersedia untuk meletakkan pengertian diri kita sendiri sehingga hanya pengertian Tuhan yang akan berfungsi dengan baik. Pengertian manusia itu banyak kali terbatas dan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga termasuk ruang dan waktu. Oleh sebab itu kalau kita memiliki pengertian yang dari Tuhan akan dahsyat dan luar biasa, dan apapun yang kelihatannya sulit, tidak mungkin, dan orang bilang tidak bisa berhasil, kau lakukan ini bisa gagal, lakukan itu bisa gagal, lakukan demikian bisa salah, lakukan demikian bisa tidak benar. Yang penting kita yakin dan kita sudah terima pengertian yang dari Tuhan. Bisa mungkin melalui pewahyuan, mungkin melalui waktu kita doa, atau waktu kita membaca firman, atau waktu kita mendengar khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, atau pemimpin yang di atas kita. Dan akhirnya kita bisa dibukakan hati dan pikiran kita, dan akhirnya kita bisa membedakan, oh kalau ini pengertian yang daripada Tuhan, ini yang harus aku lakukan. Oh, kalau ini pengertianku sendiri yang bisa saja jadi salah. Misalnya, kita mesti ambil keputusan di tangan kita. Keputusan ada dua hal.
menurut kita ini juga bagus, keputusan nomor 1, keputusan nomor 2 juga bagus. Tapi yang terbaik adalah yang Tuhan pilihkan, yang Tuhan tentukan, itu pasti akan berhasil. Dan kita harus mengerti dan menyadari kalau jalan kita, rancangan kita beda dengan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini kita sudah lihat dengan jelas kalau rancangan Tuhan dan rancangan kita itu berbeda. Jalannya Tuhan dengan jalan kita berbeda. Jadi ingat, kita harus tentukan pilihan. Kalau kita mau berhasil, kita harus mengerti, memiliki pengertian yang berasal dari Tuhan. Pengertian Tuhan jauh melebihi pengertian manusia. Kita tidak ada pilihan. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kalau kita mau punya masa depan yang luar biasa, Tuhan yang harus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, sehingga segala sesuatu yang kelihatannya kacau bisa dibereskannya, segala sesuatu yang kelihatannya berantakan bisa dibereskannya. Karena Dia akan membimbing kita, Dia akan memberi pengertian kepada engkau dan saya, sehingga banyak kali semuanya bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita tahu di dalam kehidupan kita, bagi kita yang percaya kepadanya, yang mana kita tahu Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala sesuatu yang baik, dan tidak pernah ada yang tidak baik yang dari Tuhan. Dan kita percaya kepadanya dan kita adalah miliknya, pasti diberikannya yang terbaik kepada kita, solusi yang terbaik kepada kita, sehingga kita bisa berhasil baik di dalam usaha. Banyak kali orang bingung, tidak jelas apakah aku usaha yang ini atau usaha itu, atau aku harus stop usahaku, ataukah aku harus berhenti kerja supaya aku bisa punya masa depan yang lebih baik. Anda akan temukan, kalau Anda sungguh-sungguh mengerti bagaimana percaya kepada Tuhan, bagaimana minta kepada Tuhan, memberi pengertian yang dari Tuhan, bukan kalkulasi manusia, bukan pengertian dari kita yang banyak kali bisa salah. Akhirnya kita ambil keputusan salah, berakhir dengan salah, kita menyesal dan kita merasa gagal, dan ujung-ujungnya kita juga bisa kecewa dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar. Mana poin pertama ini adalah harus benar-benar mengerti bagaimana memiliki pengertian yang berasal dari Tuhan. Jadi jangan lupa, karena pengertian dari Tuhan tidak pernah akan gagal, selalu berhasil. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
Tuhanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ya, Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Karena Tuhan yang engkau percaya dan saya percaya adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu harus sungguh-sungguh percaya. Kalau Tuhan kasih pewahyuan, kasih pengertian yang dari Tuhan, itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Anda bisa bedakan, Anda juga bisa mengerti sehingga akhirnya Anda bisa berhasil, bukannya gagal, Anda bisa sukses. Akhirnya benar-benar menjadi manusia yang berhasil. Itu yang harus kita pelajari. Poin yang kedua adalah memiliki sikap hati yang mau menjadi berkat dalam segala hal. Nah, ini penting. Karena Tuhan mau kita ada sikap hati yang mau menjadi berkat dalam segala hal. Harus mengerti bagaimana dalam segala hal menjadi berkat. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang berkata, kenapa aku harus jadi berkat? Ya, karena sumber berkat yang bisa memberkati engkau dan saya adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memiliki bumi dan segala isinya. Baginya tidak ada yang mustahil. Orang miskin bisa dibuat jadi kaya karena Dia pencipta daripada dunia ini. Jadi kita akan lihat kalau kita diberkati, kita mengerti menjadi berkat, kita akan semakin diberkati lebih-lebih lagi. Amsal 10 ayat 22 mengatakan dengan jelas, mari kita baca bersama Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Tuhan memiliki tujuan yang jelas memberkati kita. Sebagaimana Dia memberkati Abraham, yaitu untuk menjadi berkat. Kita baca juga bersama di dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Untuk bisa menjadi berkat, haruslah diawali dengan sikap hati mau menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Dengan demikian segala sesuatu menjadi mudah. Kalau bukan diawali dengan sikap hati, saat kita sudah diberkati, kita akan sulit menjadi berkat. Mudah untuk orang berkomitmen untuk menjadi berkat saat belum keberkatan. Tapi saat berkat sudah tercurah dan diterima, banyak kali malah akhirnya tidak taat melakukan apa yang sudah dia komitmen, apa yang sudah dia janji. Ada kalanya malah orang bernasar kepada Tuhan dan akhirnya
tidak dilakukan karena berkat sudah ada di depan mata. Memang sulit, ya, sulit, betul, itu tidak mudah. Saya setuju. Jadi itulah sebabnya di poin kedua ini Tuhan mau kita memiliki sikap hati yang mau menjadi berkat. Jadi kalau sikap hati sudah ada, tidak gampang digoncangkan oleh situasi, kondisi, keadaan apapun juga kalau kita sudah keberkatan. Makanya tidak heran banyak orang mengalami proses yang sulit di dalam kehidupannya seizin Tuhan. Proses itu terjadi untuk menuju keberkatan. Semuanya Tuhan izinkan, proses demi proses terjadi dengan tujuan. Saat kita sudah diberkati, dengan mudahnya akan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Karena sudah terbentuk karakter yang sangat-sangat murah hati dan senang menjadi berkat. Bukan dalam hal tertentu, tapi dalam segala hal. Ya, mungkin punya ilmu, bisa berbagi, ya, mungkin banyak hal yang kadang teman, keluarga tidak tahu dan sering bercerita pengalaman yang akhirnya bisa juga berbagi dengan mereka sehingga mereka pun boleh berhasil dalam hal-hal tertentu yang mungkin selama ini mereka perjuangkan tapi tidak berhasil, tapi dengan kita menjadi berkat, dengan kita memberitahu banyak hal yang sudah kita lewati, bagaimana berhasil dan akhirnya mereka pun berhasil. Dan saat kita melihat mereka berhasil, Tuhan senang, kita pun senang, dan kita akhirnya benar-benar menjadi manusia yang bukan egois. Dikatakan di dalam Amsal pasal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Jadi saat mata Tuhan tertuju kepada engkau dan saya, dan Tuhan sangat senang karena kita adalah manusia, adalah perpanjangan dari tangan Tuhan yang senang berbagi dengan banyak orang. Ya, suami saya senang berbagi kalau kita sudah menuai pisang bersisir-sisir, padahal cuma 2 pohon tapi banyak sisir, dia bagi-bagi kepada tetangga. Dan juga dapat itu labu siam, ya, dan dapat lumayan banyak, dia bagi-bagi juga ke tetangga, ya. Dia senang berbagi, ya, karena memang dia karakternya demikian, ya, dan saya juga mendukung, senang juga, ya, karena ya itu memang perbuatan baik dan menjadi berkat. Jadi dalam hal apa saja, yang penting Tuhan ingin apa dan kita lakukan sesuai apa yang Tuhan mau, dan kita senangkan hatinya saat kita ada kebutuhan, saat kita ada keperluan, saat kita mau keberhasilan, Tuhan akan berikan caranya, Tuhan akan tolong karena Tuhan lihat bagaimana kita menolong, membantu, dan menjadi jalan sukses bagi banyak orang. Dan kita juga senang menjadi berkat sesuai apa yang Tuhan perintahkan, dan akhirnya kita jadi manusia yang diberkati dan berkatnya berkesinambungan. Tidak heran akhirnya kita bisa berhasil. Jadi rahasia keberhasilan bukan sulit, ya, memang banyak cara untuk bagaimana bisa berhasil. Betul, banyak, ya. Tapi berapa cara ini sangat baik. Mari kita belajar untuk menjalaninya dan bagaimana akhirnya kita bisa terima hasilnya dan bagaimana akhirnya kita bisa menjadi berkat. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai dengan 11,
2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 11 di sana khususnya. Mari kita perhatikan baik-baik. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, ada terjemahan lainnya yang berkata Allah akan membuat kamu kaya dalam segala hal sehingga kamu selalu dapat memberi dengan bebas. Adalah kerinduan hati banyak orang, yaitu boleh memiliki kehidupan dikatakan financial freedom. Ya, jadi kebebasan, bisa memberi dengan sebebas-bebasnya karena kita memiliki lebih dari cukup. Nah, itu yang Tuhan mau, bukan pas-pasan. Ya, jadi kalau kita pas-pasan, kita jangan putus asa, kita jangan berpikir ya tidak mungkin ya memang hidupku senantiasa akan pas-pasan selalu begitu. Kalau Tuhan sudah buka jalan, kalau Tuhan sudah pimpin, kalau Tuhan sudah tolong dan kita mau bersedia ditolong dan mau terima arahan, nasihat dan pengertian yang dari Tuhan dan juga bersedia memiliki sikap hati yang menjadi berkat, pasti kita dengan mudahnya bisa meraih keberhasilan. Karena orang kaya dan miskin bertemu, Tuhan yang mempertemukan juga. Seizin Tuhan pertemukan. Jadi begitu banyak peluang dari utara, selatan, barat, timur Tuhan bisa datangkan dan Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa membuat kita menjadi sukses. Itu semua Tuhan bisa lakukan bagimu dan bagi banyak orang. Yang penting kita bersedia melakukan kehendak Tuhan dengan senang dan bahagia, yaitu adalah kita memiliki sikap hati yang mau menjadi berkat, karena itu adalah kesenangan daripada Tuhan. Ya, jadi Anda lihat sendiri bagaimana hidup banyak orang hari ini tidak sama lagi. Ya, bagaimana kalau kita dengar mereka bercerita kesaksian ya dulu dengan masa kecil yang sulit, yang susah, dan dulu juga waktu muda bagaimana bekerja dengan orang ya, bagaimana dihina, bagaimana sehari makan 1 kali dan sebagainya. Tapi sekarang mereka boleh benar-benar ya dipermuliakan Tuhan ya. Ada yang bisa sudah jadi bos, ada yang bisa punya perusahaan ini, perusahaan itu ya, ada yang sudah memiliki jabatan yang tinggi ya, ada yang punya sudah rumah beberapa dan sebagainya, karena memang tidak sulit dengan ditolong oleh Tuhan, apalagi segala sesuatu pasti menjadi mudah. Jadi buat Anda yang sekarang belum berhasil, belum sukses, ya sepertinya ya sulit, tapi sesungguhnya tidak ada yang sulit. Jangan katakan sulit, karena Tuhan cuman katakan. Tidak ada yang mustahil baginya, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Jadi kalau kita katakan sulit, itu adalah perkataan kita. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata sulit. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dan tidak akan ditambahi dengan segala kekhawatiran. Jadi saat kita diberkati, ya kita akan dengan bahagianya
memiliki segala berkat. Dan saat kita menjadi orang yang berhasil, sukses, dan kita juga akan bahagia, tidak stres, dan benar-benar hidup kita juga dengan mudahnya menjadi berkat dan akan terus bahagia senantiasa. Mari kita lihat poin yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama, yaitu rendahkan hati senantiasa. Nah, ini yang harus kita belajar. Rendahkan hati sekali, dua kali gampang. Ya, kalau kita mau rendahkan hati senantiasa memang agak sulit. Nah, lawan kata dari rendah hati adalah kesombongan, ya. Karena banyak kali kalau kita sudah berhasil, kita bisa sombong, ya. Dan Tuhan mau kalau kita berhasil, kita jangan sombong dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Kenapa demikian? Ya, karena Tuhan itu luar biasa, ya. Dia yang memberkati, dia mau kita juga memiliki karakter serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Ya, dan bagaimana Anda tahu sampai dia bersedia rela mati di atas kayu salib hanya demi engkau dan demi aku, ya, sehingga kita boleh diselamatkan hari ini karena kita percaya kepada dia. Dan kita lihat kenapa penting poin yang ketiga ini, rendahkan hati senantiasa, karena di dalam Amsal 22 ayat 4 di sana dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi di sini Anda lihat Tuhan akan mengganjar, ya, engkau dan saya. Tuhan akan memberi upah kepada engkau dan saya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, kalau kita mengerti bagaimana rendah hati, ya pasti kita adalah seorang juga yang takut akan Tuhan. Jadi dengan mudahnya kita juga menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, saya pernah dengan suami saya di airport bertemu dengan temannya yang ya termasuk orang kaya, ya mungkin kalau bisa disebut konglomerat. Ya, dan benar orangnya kaya tapi rendah hatinya luar biasa. Ya, dia menyapa suami saya dan dia juga menyapa saya dan bisa berbincang-bincang sebentar, ya. Dan saya sempat kayak wah kagum, ya Tuhan luar biasa. Ya, orang ini cinta Tuhan, sangat kaya, ya, dan diberkati, ya, dan bagaimana seisi rumahnya juga semuanya bahagia-bahagia, ya. Dan ada juga orang, ya, sangat-sangat kaya dan sangat-sangat senang hidupnya menjadi berkat, ya. Dan saya melihat, waduh, orang ini sangat sayang, ya. Oh, sama pekerjaan Tuhan, sangat sayang sama hamba Tuhan, sangat cinta Tuhan. Dan saya merasa dan banyak orang juga berpikir, oh tidak heran ya, Tuhan sangat memberkati dia sampai hari ini dia boleh tetap keberkatan. Ya, bisa jadi karena dia benar-benar tahu bagaimana caranya untuk boleh berhasil. Dan dia mengerti rahasia keberhasilan. Bisa mungkin ada hal-hal lain ya yang bukan cuman 3 poin hari ini. Tapi minimal kalau kita lakukan 3 hal ini, saya percaya ya kita akan lebih mudah berhasil dibandingkan dengan kegagalan. Tapi ingat ya,
Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b, di sana dikatakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Di sini kita belajar ya, kenapa harus kita rendahkan hati senantiasa. Dan bagaimana Tuhan mengganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Bayangkan kalau Tuhan yang ciptakan langit, bumi, bintang, dan segala isinya, ya sangat-sangat mengasihani orang-orang yang rendah hati. Tidak bisa dibayangkan ya kalau Dia memberkati, tidak ada yang bisa menyetop berkat Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah sediakan berkat itu bagimu, jangan takut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadamu. Kenapa? Karena Tuhan memberikannya kepadamu dan Tuhan juga akan melindungimu sehingga hartamu boleh tetap apa yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Karena Tuhan itu mengasihani kita dan Dia pasti akan menolong, apalagi kalau kita mengerti rendah hati. Dimana juga tadi kita baca di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Berarti kalau orang sombong, dengan kata lain firman Tuhan katakan itu adalah awal kehancuran. Ya, tapi kerendahan hati adalah mendahului kehormatan. Ya, itu pasti kita akhirnya menjadi terhormat dengan bagaimana cara Tuhan memimpin, menolong sampai kepada satu titik ya Tuhan memberkati kita dengan luar biasa dan akhirnya kita bisa tetap rendah hati. Jadi jangan heran ya untuk sampai akhirnya kita berhasil. Kalau memang kita memiliki karakter yang sulit ya untuk rendah hati, tidak masalah. Jangan putus asa ya, karena Tuhan itu bisa ya menolong kita ya, bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam proses dan Tuhan akan tolong kita. Yang penting kita mau dan kita akhirnya bisa keluar sebagai seorang yang rendah hati dengan pertolongan Tuhan. Merendahkan hati buat manusia yang karakternya rendah hati itu sangat mudah. Tetapi bagi orang yang sombong supaya rendah hati itu sangat sulit baginya. Ya, itu memang tidak heran. Tapi ingat saja ya perkataan ini ya, jangan putus asa. Ingat saja, menurut kehendak Tuhan itu susah. Di luar kehendak Tuhan akan lebih susah lagi. Artinya ya, kalau kita ikut kehendak Tuhan ya, kita harus begini, harus begitu ya, rasanya sulit. Tapi di luar Tuhan akan lebih sulit lagi. Artinya ya, kita pilih ikut apa yang Tuhan pimpin. Pimpinannya pasti adalah yang terbaik ya. Itu meskipun pimpinannya menurut kita sulit, tapi akan lebih sulit lagi kalau kita tidak mau taat kepada pimpinan Tuhan ya. Dan kita akan mengerti ya kenapa Tuhan mau kita rendah hati. Karena kalau kita sudah rendah hati, Tuhan percayakan keberhasilan, kesuksesan begitu banyak kepada kita. Dan kita tidak akan gampang-gampang menjadi orang yang lupa diri, sombong, menghina sesama. Tuhan senangnya kita berbagi, menjadi berkat. Ya, dan kita boleh tetap melakukan kehendak Tuhan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan, tidak karena berkat yang Tuhan berikan atau kesuksesan yang Tuhan berikan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Ya, akhirnya kita menjadi orang yang lupa ya siapa
Tuhan sang pemberi berkat itu. Ya, akhirnya kita menjadi lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang memberikan berkat itu. Ya, dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dikatakan ayat 17 dan juga ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Artinya penting kalau kita mengerti rendah hati, saat kita berhasil pasti tidak akan sombong. Dan mengerti mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Yang dengan kedahsyatannya, yang sudah memimpin, yang sudah menolong, yang sudah mempertemukan kita dengan bos yang baik, dengan perusahaan yang baik, yang mana kita bekerja di dalamnya. Dan mungkin hari ini kita memiliki posisi jabatan yang baik, yang bagus, dan kita juga bahagia, senang bekerja di dalamnya dengan suasana, dengan orang sekeliling yang baik, yang saling mendukung, saling ingin mensukseskan. Bukankah itu sangat-sangat berbahagia harusnya, dan itu adalah yang berasal dari Tuhan. Makanya kita harus ingat dikatakan tadi di ayat 17, di itu Ulangan pasal 8 ayat 17, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi harus ingat, bukan karena kuat, gagah, perkasa, ya, tangan kita atau kehebatan pikiran kita atau pengalaman kita. Kalau kita berpikir begitu, kadang kita bisa jadi sombong. Ya, memang kadang kita ada sedikit pengalaman, tapi kesemuanya bisa sukses ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, ya, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, bagaimana keturunannya akan menjadi berkat. Ya, karena kita adalah keturunannya Abraham, yang mana kita juga masuk golongan yang mana diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi ingat, sederhana, kita harus memiliki pengertian yang dari Tuhan. Karena pengertian manusia itu sangat-sangat terbatas. Ya, dan kita juga harus mengerti bagaimana bersedia menjadi berkat dalam segala hal. Yang terakhir adalah harus rendahkan hati senantiasa, dan jangan lupa kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jadi jangan lupa, saat kita berhasil, saat kita sukses, dan kita harus kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi letih lesu dalam masa-masa untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan. Jangan tidak percaya, jangan bimbang dan ragu. Yang penting, milikilah pengertian yang dari Tuhan,
dan senang menjadi berkat dan rendah hati, dan Tuhan akan tolong dan Anda akhirnya bisa berhasil dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda berada. Kalau Tuhan sudah pimpin, pimpinannya ada yang terbaik. Dan harus ingat, ini semua adalah karena anugerahnya. Jadi harus ingat senantiasa, semuanya karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya Ya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita sampai saat ini bisa hidup, bisa melayani, bisa tetap ada, semua karena anugerahnya. Apalagi kalau saat ini kita adalah masuk golongan orang-orang yang sukses dan berhasil. Ya, semua karena anugerahnya. Kalau saat ini kita merasa kita bukan orang-orang yang sukses dan berhasil, jangan kecewa. Apalagi kalau engkau merasa saat ini dengan segala pergumulan, tantangan, dan penyakit, dan banyak hal yang sepertinya datang silih berganti, tidak selesai-selesai, sampai akhirnya mungkin memiliki pikiran, bagaimana aku bisa nyanyikan semua karena anugerahnya, kehidupanku morat-marit, semuanya tidak ada yang ada namanya kebahagiaan. Yang ada adalah kesedihan. Yang ada adalah putus asa. Yang ada adalah kemarahan, kebencian. Tidak masalah. Yang penting saat ini Anda harus tahu dan saya harus tahu. Semua Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Tuhan sedang merenda hari esok. Tuhan itu Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih.
Dia mau engkau sukses. Dia mau engkau berhasil. Kalau belum berhasil, tidak masalah. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah buang. Tuhan akan dengan tangan kasih dan kuasanya akan datang. Kalau Anda mau didatangi Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan punya 1001 cara untuk datang kepadamu. Mungkin melalui orang, bagaimana memberitakan kasih, kuasa Tuhan, dan apapun juga Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Dan Tuhan mau saat ini juga menyatakan kasih-Nya. Bagi Anda yang berbahagia, puji Tuhan. Nikmatilah kebahagiaanmu dan ingatlah mengucap syukur. Dan ingatlah senantiasa semua karena anugerah-Nya. Bagi Anda yang lagi memiliki masalah dan tantangan, jangan putus asa. Tuhan namanya adalah Immanuel. Dia beserta denganmu dan Dia beserta denganku. Dia akan memimpin kita melewati hari demi hari dan akan dibawanya kita kepada kemenangan. Dan Dia akan membawa kita sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang yang sukses, yang berhasil. Jangan menoleh ke belakang. Dan mari kita masuk di dalam doa buat semua. Siapapun Anda, bagaimanapun situasimu, kondisimu, keadaanmu. Dan kita akan berdoa bersama saat ini. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lihat keadaan kami Tuhan. Bagaimana kami yang sedang berbahagia, biarlah Tuhan kami boleh menghargainya dengan senantiasa bersyukur untuk kebahagiaan, damai, sukacita, keberhasilan, kesuksesan yang sudah Engkau berikan. Tapi Tuhan, di antara kami mungkin ada yang sedang menderita baik sakit, penyakit, masalah, pergumulan di keluarga, di tempat kerja, ataupun masalah di dalam perusahaan Tuhan. Berkasih karunia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau bisa memimpin, Engkau bisa menolong, Engkau bisa memberi solusi, Engkau bisa memberikan jalan keluar apapun yang menjadi inti masalah daripada pergumulan hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan, sumber segala kebaikan, sumber segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, di antaramu yang sangat-sangat ingin Tuhan nyatakan kasih dan kuasanya segera. Karena Anda sudah sangat-sangat kecewa, baik dengan orang di sekitarmu, baik dengan keadaanmu, baik dengan segala ketakutanmu, baik dengan segala kebingunganmu, baik dengan segala banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Atau Anda yang sedang dalam masalah yang sepertinya jalan buntu, sepertinya sudah tidak lagi ada harapan. Ya, dengar baik-baik. Sesungguhnya Tuhan sanggup menolong semua yang mau ditolong. Saat ini taruh kedua tanganmu di hatimu dan kita akan berdoa minta Tuhan membuka jalan, memberi kemenangan, memberi kesembuhan, menyelesaikan masalah dan pergumulan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang mana Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kesembuhan yang daripada-Mu, kami butuh solusi, kami butuh jalan keluar, kami butuh Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan lebih daripada kami tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, berkasih karunia Tuhan untuk semua yang taruh tangan di
hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu cara menolong kami, Engkau tahu cara memberi jalan keluar bagi tantangan di dalam kehidupan kami, pergumulan kami, sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami boleh dilepaskan, kami boleh terima kelegaan, kami boleh terima Tuhan damai sejahtera, kami boleh terima Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya kami menjadi seorang yang akan tetap setia, akan tetap mengandalkan Tuhan, yang akan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan bisa memberikan keberhasilan kepada kami. Bagi kami yang sudah bahagia dan berhasil, kami akan semakin dibuat berhasil menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan yang akan memberikan pinjaman Tuhan, bukan meminjam, karena Engkau sanggup Tuhan melakukan semuanya itu bagi kami. Dan untuk setiap kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali Tuhan, yang sepertinya tidak lagi ada jalan keluar, yang jalan buntu, sepertinya sakit penyakit tidak tertolong Tuhan. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga Tuhan, kuasa-Mu bekerja dan Engkau sanggup Tuhan sembuhkan, dan Engkau sanggup tolong Tuhan. Dan segera Tuhan, dan sempurna Tuhan, nyatakan solusi, nyatakan Tuhan jalan keluar-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, pencipta langit bumi dan segala isinya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang membuka jalan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, di antaramu saat ini ada yang berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Aku butuh jawaban. Aku butuh pertolongan. Ya, dengar baik-baik. Rendahkan hatimu, berseru kepadanya, nyatakan masalahmu kepadanya dan keinginan hatimu. Biar Tuhan tolong dengan caranya dan kau terima caranya Tuhan, dan kau lihat hasilnya, dan kau akan bahagia. Dan Tuhan itu ada, karena namanya adalah Immanuel. Tuhan besertamu, Tuhan besertaku, dan Tuhan beserta dengan kita semua yang mengikuti acara All by Grace saat ini. Mari kita akhiri acara All by Grace malam hari ini. Kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepadamu, dan Kau sendiri akan memberkati kami semua. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Dan kami serahkan setiap pribadi kami, masa depan kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh memiliki keberhasilan yang berasal daripada-Mu, semakin berhasil dan semakin diberkati, semakin menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Dan kami mengerti bagaimana mengembalikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin acara All by Grace dari awal sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, kesetiaan-Mu, dan segala kebaikan-Mu. Kasih karunia dan pertolongan daripada Allah Bapa, kebaikan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami, menyertai
menyertai setiap orang yang mengikuti acara All by Grace ini, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan kami mengerti bagaimana akhirnya kami boleh diberkati untuk menjadi berkat, kami boleh menjadi seorang yang berhasil. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada adalah keberkatan, tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami akhiri acara All by Grace. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berakhir sudah acara All by Grace. Sampai ketemu di minggu depan dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Tercurah, tercurah, berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, ku terima kasih-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Mari katakan, Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.